Three, two, one. Vio, buruan dong. Deadline tinggal dikit lagi ini. Tenang lah Min, kita kan punya masih banyak waktu. Ya ampun, aku udah multitasking. Kamu kok masih santai aja sih? Mending tuh kita fokus satu-satu dulu, biar hasilnya tuh maksimal. Duh, aku nggak ngerti deh sama cara kerja kamu itu. Aku juga gak ngerti kenapa kamu tuh suka nyiksa diri kayak gitu. Dialog tersebut menunjukkan perbedaan kepribadian tipe A dan tipe B dalam dunia kerja. Yasmin merupakan seseorang yang memiliki kepribadian tipe A sehingga lebih cepat dalam bekerja. Sedangkan Vio memiliki kepribadian tipe B yang lebih santai dan menikmati proses dalam bekerja. Bagi individu, tipe A jauh lebih produktif dalam jangka pendek tetapi dapat menyebabkan burnout. Sedangkan tipe B lebih tenang dan bisa menyeimbangkan antara hidup dan kerjanya. Bagi tim, perbedaan individu ini dapat menjadi kekuatan dan juga konflik apabila tidak ada pemahaman. Bagi organisasi, keberagaman kepribadian ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan dinamis. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal beban kerja dan juga produktivitas. Vio, ini kok kerjaan kamu dari kemarin belum selesai-selesai? Kok kamu malah main HP sih? Udah kok Bu, yang penting kan kita multitasking aja. Ya nggak bisa dong, kerja tuh harus fokus. Kata orang dulu, fokus biar sukses. Tapi kan sekarang fleksibilitas itu yang penting Bu. Yang penting kan kerjaan saya nanti juga selesai. Tapi lo ini penting loh. Saya melihat generasi kamu tuh gampang pindah kerja. Bukan nggak loyal Bu, tapi kami kan cuma cari tempat buat kami tuh bisa berkembang. Dunia kerja nggak bakal jalan kalau kamu mikir kayak gitu. Justru kami tuh harus beradaptasi Bu. Kalau nggak bisa terus-terusan pakai cara lama, kita juga harus tetap bisa beradaptasi dengan cara yang baru. Ah, terserah kamu deh. Nah, dialog tersebut menunjukkan perbedaan cara kerja Maria dan Vio di kantor. Maria dikenal lebih disiplin, pekerja keras, dan mengejar jabatan. Sedangkan Vio dikenal lebih fleksibel, multitasking, dan mengutamakan keseimbangan hidup. Perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Maria merasa Vio kurang serius, sedangkan Vio merasa Maria terlalu kaku. Akibatnya, komunikasi dan kerja sama tim sering terganggu. Namun, apabila bisa saling memahami, kombinasi pengalaman Maria dan kreativitas Vio dapat meningkatkan pekerjaan menjadi lebih efektif, inovatif, dan produktif. Mau bonus bulan ini gede banget ya? Iya sih, tapi aku sih semangat karena emang suka aja sama kerjaannya. Emang kalau nggak ada reward masih semangat buat kerjanya? Iya, aku kerja kan bukan cuma buat uang, tapi karena aku enjoy aja. Kalau aku sih kalau nggak ada reward males ya. Ya nggak salah sih, tapi yang penting kita tetap semangat aja nggak sih? Oh, oke. Nah, dialog tadi menunjukkan bahwasannya setiap orang memiliki faktor yang berbeda atau alasan berbeda dalam mereka bekerja. Contoh si Maria. Maria termotivasi karena memang gaji dan bonusnya lebih besar. Hal tersebut dinamai dengan motivasi ekstrinsik. Sementara itu, Jasmine, dia bekerja karena memang dia suka dengan kerjaannya. Hal tersebut dinamai dengan faktor motivasi intrinsik. Nah, perbedaan tadi pastinya berdampak pada dunia pekerjaan. Motivasi intrinsik akan jauh lebih menikmati pekerjaannya dibanding motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik akan semangat ketika mendapatkan reward atau hadiah. Dan memiliki sisi negatif, yaitu ketika dia mengalami pemotongan gaji dalam perusahaan, dia akan mengalami semangat yang drop seperti itu. Nah, dalam tim, kombinasi tersebut
atau kedua motivasi tersebut saling melengkapi satu sama lainnya. Tapi dalam perusahaan tetap membutuhkan karyawan yang memiliki motivasi yang seimbang untuk menjaga produktivitas dalam tim dan juga menjaga lingkungan kerja yang nyaman. Teman-teman, di tempat kerja, setiap orang pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ngomongin soal perbedaan individu dalam demografi, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dimensi primer. Dimensi primer ini sifatnya tetap seperti usia, jenis kelamin, ras, dan juga orientasi seksual. Dimensi ini tidak bisa dirubah dan berpengaruh dengan cara orang diperlakukan di tempat kerja. Yang kedua ada dimensi sekunder. Dimensi ini sifatnya bisa berubah seperti pendidikan, status pernikahan, kesehatan, dan juga pengalaman kerja. Faktor dalam dimensi ini bersifat fleksibel dan juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nilai dan sikap. Nilai dan sikap seseorang sangat mempengaruhi cara mereka bekerja dan juga berinteraksi. Menurut Routledge, ada dua jenis nilai utama. Yang pertama ada terminal values, yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai seperti kesuksesan ataupun kesejahteraan. Yang kedua ada instrumental values, yaitu prinsip atau cara untuk mencapainya, seperti kerja keras dan juga kejujuran. Nilai ini membentuk sikap, yaitu bagaimana seseorang merespons sesuatu secara positif atau negatif, yang akhirnya berpengaruh pada komunikasi, pengambilan keputusan, dan juga kinerja. Dampaknya bisa dirasakan dalam berbagai aspek. Untuk individu dengan nilai dan sikap positif bisa lebih termotivasi dan juga produktif, sementara individu dengan sikap negatif bisa mendapat karunia. Untuk organisasi yang dikelilingi karyawan dengan sikap positif akan berkembang dengan lebih cepat, sedangkan sikap negatif dari karyawannya dapat menurunkan kinerja dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, membangun nilai yang kuat dan sikap positif penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga produktif.